커버 있을 때는 대변, 커버 없을 때는 소변. 학교 앞에 상가랑 아파트 불 다 꺼졌어. 하지 마라, 정신없다. 들이 지금 이 세상을 만든 거라고! Terlihat Hari yang memanah zombie di sebuah ruang kelas. Hari kemudian memeriksa satu kelas yang merupakan tempat adiknya berada. Namun, Hari tidak menemukan adiknya di kelas itu. Dengan perasaan kecewa, Hari masih berharap adiknya masih hidup. Sementara itu, di ruang siaran, terlihat mereka semua sedang panik dari keadaan Chungsan dan Suhyo. 어제부터 엄청 날아다녔어. 근데 구하러 온다고 해도 우리가 첫 번째는 아닐 거야. 학생. Kini semua orang di luar bersiap untuk dievakuasi ke tempat pengungsian. Kemudian terlihat sebuah berita jika kejadian yang menimpa kota Yusan membuat keadaan pasar saham menjadi anjlok. Beberapa masyarakat melakukan demonstrasi untuk menolak adanya warga Yusan yang akan mengungsi ke kota Seoul. Bahkan orang-orang melempari warga Yusan dengan sampah, sebab merekalah yang membawa virus zombie tersebut. 못지 않을 것입니다. 통해 한국을 빠져나가는 숫자. Di sisi yang berbeda, kini pemerintah Korea memberlakukan darurat militer. Semua jalan yang akan menuju ke Yusan akan diblokir. Kembali ke SMA Yusan, terlihat Suhyo yang baru kembali ke ruang siaran. Onju yang sebelumnya tidak memperdulikan Chungsan, kini mulai khawatir dengan keadaannya. Karena Chungsan tak kembali bersama Suhyo. Kemudian diperlihatkan Chungsan dan Guinam yang masih melakukan kejar-kejaran. Guinam meminta Chungsan untuk menghapus video pembunuhan yang dilakukan Guinam kepada kepala sekolah. Namun Chungsan dengan tegas menolaknya. Kemudian saat Chungsan sedang terdesak oleh Guinam, Chungsan memukul ujung handphonenya tepat ke mata Guinam. Kini Guinam yang telah digigit oleh zombie. 핸드폰 내놔. 너 사람 죽였어, 살인자 새끼야. 살려줘? Di lain sisi, wanita sebelumnya yang pernah dibully masih saja menghancurkan beberapa handphone. Anehnya dia tidak berubah menjadi zombie, yang padahal sebelumnya dia telah digigit oleh banyak sekali zombie. Kembali ke Chungsan, di sini dia berusaha melarikan diri dari dalam ruang tersebut. Chungsan memiliki rencana untuk pergi ke ruang pipa air di dalam tembok. Dari sisi yang berbeda, Hari memanah beberapa zombie yang mengejar Chungsan. Namun di sini Hari tak berhasil melihat Chungsan. Kemudian Hari dan kelompoknya memasuki ruang UKS. 동진 찾는 것도 말이 안 되고. Sementara itu, Chungsan sedang berusaha payah naik ke atas lorong. Kemudian diperlihatkan jenderal militer yang sedang mengumumkan jika darurat militer di daerah Yusan sudah dimulai. Seluruh sinyal di tempat tersebut akan dimatikan hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Di lain sisi, Chungsan yang mengambil HP untuk menghubungi markas militer pun kini telah sia-sia, sebab seluruh sinyal di wilayah Yusan telah diblokir. Chungsan merasa sangat emosi, sebab usaha yang dilakukannya semua sia-sia.
ruang siaran, terlihat Onjo yang masih menangisi Chungsan yang belum kembali. Suhyo meyakinkan Onjo jika Chungsan pasti baik-baik saja. Kemudian seorang siswa berkacamata memiliki ide untuk membuat drone. Dengan begitu mereka bisa menemui keberadaan dari Chungsan. Kemudian Onjo dan pria berkacamata tersebut menawarkan dirinya untuk mencari drone tersebut yang berada di luar lab science. 있으면 좋을 것 같아. 청산이도 찾아보고 밖에 어떤 비품실은 누가 가? 내가 갈게. 아니야, 내가 갈게. 드론 조립하다 만 거라 부품 몇 개 더 챙겨야 돼. 어차피 내가 가야 돼. 준영아, 같이 가자. 간다. 조심해, 은조야. Kemudian kita kembali diperlihatkan sang detektif dan polisi baru yang telah tiba di kota Hyosan. Detektif tersebut kemudian bergegas mencari tempat berlindung. Tanpa disengaja mereka masuk ke dalam restoran ayam goreng milik Ibu Chungsan. Di dalam restoran, detektif menemukan seorang bayi yang tak lain merupakan bayi yang telah dilahirkan oleh Yesu. Yesu mengikat dirinya ke pintu agar ia tak memakan bayinya sendiri. 괜찮다니까 묶여있잖아. 왜 또? 저기. 아니야. 살아. 애기 뭐라도 좀 먹여야지. 지금도 탈진한 것 같아. 저 없으면 우유 말고 다른 거라도 가져와요. 있나 없나? 어떡하긴 새끼야. Kembali ke ruang siaran, terlihat Namra yang sedang berbicara dengan Suhyo mengenai dirinya jika tergigit oleh zombie. Namun Suhyo memarahi Namra dan melarangnya untuk memikirkan hal tersebut. Di dalam lorong, Chungsan kini dia telah putus asa. Kemudian ia teringat masa-masa ketika bersama dengan teman-temannya. Seketika ia pun kembali bersemangat untuk hidup. Kemudian Chungsan pun memutuskan untuk keluar dari lorong. Chungsan kemudian pergi memasuki ruang kelas yang merupakan ruang musik. Sementara itu, Onjo dan seorang pria berkacamata telah berhasil masuk ke ruang lab dan mereka merakit sebuah drone. Setelah berhasil membuat drone untuk mencari tahu keberadaan dari Chungsan, drone tersebut kini diterbangkan melewati kelas demi kelas. Beralih ke Hari dan Mijin, mereka pun memutuskan untuk pergi ke lantai dasar. Kemudian partner dari Hari melompat dari luar jendela dan diikuti oleh Hari dan yang lainnya. 야, 뒤에! 났다고! Setelah itu terlihat drone dari siswa berkacamata yang melihat sekumpulan zombie. Seorang siswa mengatakan kalau ia mengenali anak panah yang berada di tubuh zombie tersebut. Ternyata ia adalah adik dari Hari. Kemudian saat drone diarahkan ke kelas musik, terlihat Chungsan berada di dalam kelas tersebut. Seketika mereka semua merasa bahagia. 야, 이정상! 있어. 여기. 아니 어디 가냐고 이 병신아. 안 들린다. Lalu Unjo memiliki ide untuk mengarahkan drone keluar sekolah Hyosan. Saat drone diarahkan keluar, seorang siswi melihat orang tuanya telah berubah menjadi zombie. Ia pun merasa sangat sedih dan seperti tidak memiliki harapan untuk hidup. Namun sayangnya drone tersebut juga berhasil digapai oleh para zombie. Kemudian diperlihatkan area pengungsian, yang dimana terlihat orang-orang saling berebut satu sama lain. Ayah Unjo yang telah sampai di tempat tersebut kemudian mendatangi seorang mayor militer. Namun mayor militer malah menyuruh anak buahnya untuk menyuruh membawa ayah Unjo dan yang lainnya agar dibawa ke tempat karantina. Mereka dikarantina di sebuah tempat bekas penjara. Kemudian diperlihatkan Guinam yang tiba-tiba kembali sadar. Anehnya Guinam tidak berubah menjadi zombie seperti yang lainnya. Bahkan zombie pun tidak menyerang saat mendekati Guinam. 안 잡아먹게 이 초비 새끼들. Namun ketika Guinam melihat matanya, ia merasa sangat emosi karena mata kirinya telah buta. Sementara itu, Chungsan yang sedang berada di dalam kelas musik akan didatangi oleh Guinam yang akan membalaskan dendamnya.
Di rumahnya, Guru Lee menamai virus yang telah menyebar saat ini dengan virus Jonas. Kemudian diperlihatkan wanita yang dibully sebelumnya yang bernama Onji sekarang telah pulih kembali walaupun telah digigit oleh zombie. Sementara itu, Hari dan kelompoknya berencana untuk pergi masuk ke ruang latihan panah. Hubungan Suhyo dan Namra juga semakin dekat. Di sini Suhyo mulai menyemangati Namra. Dan tak disangka ternyata Nayeon berada di balik pintu ruang penyimpanan yang berada di ruang musik tempat Jungchan berada. Kemudian kembali ke ruang siaran. Seorang siswi yang mengetahui kalau ayah dan ibunya telah menjadi zombie, ia berencana untuk bunuh diri. Namun, Unjo berusaha untuk menghibur wanita tersebut. 진짜 믿었던 말은 따로 있었어. 아빠가 제일 먼저 올 거라는 말. 안 왔어. 또는 건지도 몰라. 그래도 넌 희망이라도 있잖아. 진짜 아무것도 모르겠어. 죽지 마, 지민아. 나가자, 우리. Kemudian Namra si ketua kelas berencana untuk menemui Junsan tempatnya berada. Karena para zombie tertarik pada suara, Namra berencana untuk memutar suara di sisi barat sekolah. Sehingga para zombie akan berkumpul di tempat itu. Dan mereka akan mengambil kesempatan itu untuk menuju ke atas. Lalu mereka memulai rencananya. Sebelum berangkat, Suhyo memberikan pesan kepada Jungsan kalau mereka semua akan menyusulnya ke tempat dia. Namun, saat Guina mendengar pesan suara itu, ia bergegas pergi ke ruang siaran dengan tujuan untuk mencari Jungsan. Lalu, ketika zombie fokus kepada suara yang telah diputar, mereka semua memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke lantai atas menyusul Jungsan. Namun sayangnya, siswa berkacamata tak sengaja menjatuhkan botol yang hal itu membuat zombie mendengarnya. Mereka semua pun berlari dan dikejar oleh zombie. 나가자. Saat Suhyo terdesak dan hampir digigit oleh zombie, datanglah Guina menyelamatkannya. Kini Guinam langsung bertanya kepada Suhyo mengenai keberadaan dari Jungsan. Dan Guinam tanpa ragu juga mengatakan kalau dia akan membunuh Jungsan. Mendengar itu tentu saja Suhyo sangat marah. Mereka berdua lalu bertengkar, namun di sini Guinam sangatlah kuat. Guinam yang sebelumnya hanya pesuruh dari tukang bully, sekarang menjadi kuat setelah digigit oleh zombie. Untungnya ketika Suhyo terdesak, datanglah Namra yang kembali untuk membantunya. Namun, Guinam malah menggigit Namra. Dan Suhyo yang emosi pun mendorong Guinam hingga ia terjatuh dari lantai atas. Kemudian mereka berdua bergegas pergi menyusul teman-temannya ke kelas musik. Beralih ke kelompok Hari, di sini mereka sedang berusaha untuk menuju ke ruang pelatihan panah. Sayangnya, si gendut mengalami luka di perutnya. 야, 씨발 너 왜 이래? Kembali ke ruang musik. Kini Daesu memeluk Chunsan karena mereka telah berhasil kembali bersama. Mereka awalnya berencana untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun sayangnya pengeras suara telah berhenti, sehingga para zombie mulai mengejar mereka kembali. Hingga akhirnya dengan terpaksa mereka harus kembali ke ruang musik. Di dalam ruang musik, Sunchan tak sengaja melihat tangan Namra yang telah digigit oleh zombie. Ia pun berencana untuk memukul Namra. Namun hal itu segera dihentikan oleh Suhyo. Suhyo mengatakan kalau Namra sebenarnya digigit oleh Guinam. Namun di sisi Sunchan, ia meyakini kalau Guinam telah mati digigit oleh zombie. Sementara itu di tempat pengungsian, ayah Unjo berencana untuk meninggalkan tempat itu dan pergi menyelamatkan putrinya di sekolah Yusan. Kemudian saat petugas militer memberikan sarapan pagi, ayah Unjo dan dibantu oleh temannya menghajar petugas tersebut. Ia pun mengambil baju petugas itu untuk kabur dari tempat pengungsian. 너무 미안한데 지금 진심으로 사과할게요. 뭘 말씀이십니까? 죄송합니다, 어머니. 학교에 가봐야 돼서요. Kembali ke ruang musik. Di sini Suhyo berusaha untuk melindungi Namra. Ia menegaskan kalau Guinam masih berwujud manusia. Lalu untuk menenangkan teman-temannya, Suhyo mengorbankan dirinya untuk selalu berada di sisi Namra.
Suhyo selalu menggenggam tangan Namra untuk mengawasi jika saja tiba-tiba dia berubah menjadi zombie. Kemudian terlihat Unjo yang memarahi Jungsan yang ingin membunuh Namra. Lalu Jungsan menjelaskan kalau dia benar-benar telah melihat Guinam digigit oleh zombie. 나 변하면 밀어. 이 정도면 됐어. 변할 시간 지났어. 수혁이가 아니라잖아. Kembali ke kelompok Hari, terlihat Mijin sedang mengobati luka gendut. Di sini Mijin malah memarahi gendut untuk tidak terlalu menangis. Sementara itu, Namra mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Ia mulai merasa memiliki hasrat untuk menggigit leher Suhyo. Jungsan yang melihat itu berencana untuk memukul Namra. Namun, Suhyo melindungi Namra dari pukulannya Jungsan. Di sisi lain, Guinam yang telah terjatuh dari atas gedung kini mulai bangkit kembali. Di kelas musik terjadi pertengkaran antara Suhyo dan Jungsan. Suhyo menegaskan untuk tidak menyakiti Namra. Unjo lalu menyentuh tangan Namra. Di sini Unjo merasa tangan Namra masih hangat. Unjo pun mengatakan kalau tangan Isa dan Gulso terasa dingin saat dia berubah menjadi zombie. Kemudian Namra jujur kepada semua teman-temannya. Dia mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Ia tadi bahkan berencana untuk menggigit leher Suhyo. Meski begitu, Namra berhasil mengendalikan hasrat untuk membunuh Suhyo. Kemudian Suhyo memutuskan untuk mengikat tangannya dengan Namra. Jadi semua teman-temannya tak perlu khawatir ketika Namra benar-benar berubah menjadi zombie. 손 묶는다. 됐지? 남나 변해도 니들한테 못 가. Di restoran Jungsan, di sini detektif berencana membawa bayi itu. Dan dia akan segera pergi ke pusat komando. Meski awalnya polisi baru itu takut, namun detektif berhasil memaksanya. Namun saat mereka berencana akan pergi dengan sebuah motor, datanglah anak kecil yang sedang dikejar-kejar oleh zombie. Hingga akhirnya mereka membatalkan niatnya untuk pergi dan menyelamatkan gadis kecil itu. Di dalam restoran, detektif berusaha untuk menghibur anak itu, yang ternyata ibunya telah berubah menjadi zombie. Di ruang musik, suasana menjadi sangat canggung. Suhyo dan Namra duduk terpisah dan berjauhan dari teman-temannya. Mereka semua juga merasa kelaparan dan haus karena sudah 2 hari tidak makan dan minum. Mendengar itu, sebenarnya Nayeon yang berada di ruang penyimpanan memiliki banyak minuman dan makanan. Ia berencana untuk membuka pintu. Namun ketika mendengar teman-temannya itu mengatakan tentang dirinya yang jelek-jelek, dia malah membatalkan untuk membuka pintu. Di sisi lain, Daesu berusaha untuk membuka pintu perlengkapan ruang musik, sambil berharap menemukan makanan dan minuman. Namun Nayeon menguncinya dari dalam ruangan, hingga mereka tak bisa membuka pintu itu. Beralih ke ayah Unjo, dia telah berhasil memanjat tembok dan meninggalkan pengungsian. Namun ayah Unjo malah meninggalkan partnernya, karena ia tidak ingin memberikan beban kepada orang lain. Akan tetapi saat akan pergi meninggalkan pengungsian, ayah Unjo malah ketahuan oleh petugas militer, sehingga ia ditembak dan dikejar. Di ruang musik, seorang siswi menemukan kamera yang masih berfungsi. Mereka pun mulai bergantian untuk menitipkan pesan melalui video di kamera itu. Saat kamera sampai di tangan Unjo, ia mengatakan kalau dulu ayah Unjo pernah mengatakan kalau dia akan datang saat Unjo dalam bahaya. Namun sampai sekarang ayah Unjo tidak kunjung datang. Di sisi lain, ayah Unjo masih berusaha dalam pengejaran dari para pasukan militer. Hingga akhirnya ia terjun ke danau dan masih ditembak oleh para militer.